sekarang kita akan mempelajari tentang rangkaian arus arah. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang arus listrik. Jadi, arus listrik itu adalah muatan yang mengalir satuan waktu. Nah, perlu dibedakan di sini antara aliran arus dan juga aliran elektron. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat sini ada potensial tinggi dan di sini ada potensial rendah. Nah, perlu kita lihat arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan aliran elektron itu mengalir dari arah sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kalau kita lihat lagi di gambar yang berikutnya ini ada kutub positif dan ini kutub negatif. Jadi yang positifnya potensial tinggi, yang negatifnya potensial rendah. Jadi arah aliran arus itu yang warna merah ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan aliran elektron dari arah sebaliknya mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, tadi dari rumusannya itu, dari pengertian arusnya itu bisa dituliskan secara matematis bahwa arus itu I adalah muatan Q per satuan waktu. Jadi I-nya kuat arus satuannya ampere, muatan Q satuannya coulomb, dan T waktu satuannya ohm. Kemudian hubungan dari potensial ini tadi, kita akan menarik hubungan antara potensial listrik ini, potensial dan arus. Nah, kita tahu sama-sama jika arusnya besar, maka potensialnya juga besar. Nah, juga sebaliknya, jika arusnya kecil, maka potensialnya juga kecil. Nah, yang mempelajari ini, yang menyatakan ini pertama sekali adalah Ohm. Makanya ini disebut dengan hukum Ohm. Nah, ini hubungan antara arus dan potensial ini juga nanti berhubungan dengan yang namanya hambatan. Nah, jadi hukum Ohm itu dituliskan dengan segitiga yang ini. P sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I. Jadi ini secara matematis hubungan dari hukum Ohm ini. Dari rumusan-rumusan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kuat arus itu berbanding terbalik dengan R. Artinya, kalau misalnya R-nya hambatannya besar, maka arusnya yang mengalir adalah kecil, dan sebaliknya juga. Kalau R-nya kecil, maka arusnya besar. Sedangkan tegangan itu dengan kuat arus tadi sebanding. Nah, itu untuk hubungan dari tegangan, arus, dan hambatan yang dijelaskan dengan hukum Ohm ini. Hambatan ini disimbolkan diberi simbol R, resistansi, resistor gitu ya. Kalau misalnya panjang perjalanan semakin panjang, maka hambatan yang mungkin dilalui juga semakin panjang besar. Jadi kalau L-nya besar, maka hambatannya juga besar. Nah, kalau L-nya kecil, maka hambatannya juga kecil. Nah, kalau misalnya kita lewati jalan yang lebar dan jalan yang sempit, maka semakin sempit jalan itu, maka semakin besar hambatannya. Jadi semakin luas atau semakin lebar jalannya, maka hambatan yang mungkin dilalui semakin kecil, dan sebaliknya. Nah, selain panjangnya tadi dan juga luasnya, maka ada satu lagi yang mempengaruhi jenis bahannya. Jadi ini jenis bahan ini juga mempengaruhi besar hambatannya. Nah, hubungannya ini dituliskan dengan persamaan ini. R hambatan sama dengan Rho kali L per A. Jadi R-nya hambatan, Rho-nya ini jenisnya, jenis si hambatan ini. L-nya adalah panjangnya dan A-nya adalah luasnya. Nah, resistor atau hambatan ini bisa juga ini nih. Ini adalah gambar dari resistor. Nah, di sini ada nih beda-beda warna dari si resistor yang ini. Nanti ini boleh kamu pelajarin juga cara membaca kode warna dari resistor ini. Nah, selain bentuk yang kayak gini, resistor itu atau hambatan itu juga banyak bentuknya. Contohnya yang ini. Jadi ini tadi kalau ini kita lihat ini terdiri dari 4 kode warna. Kalau resistor yang ini terdiri dari 5 kode warna. Nah, nanti cara membacanya boleh kamu pelajarin. Selain itu juga ada ini
Ada beberapa jenis dari hambatan yang ditunjukkan dari foto ini. Jadi ini hambatan ini biasanya kamu temukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika yang ada di rumah kamu. Jadi peralatan-peralatan elektronik biasanya ada ini. Jadi kalau ada peralatan elektronik yang rusak, boleh kamu buka, kamu lihat, nanti kemungkinan besar ada hambatan yang ini yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan belajar tentang rangkaian resistor. Nah, rangkaian resistor ini ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Untuk instalasi rangkaian lampu di rumah kita masing-masing, mungkin ada yang pakai rangkaian seri atau juga ada yang pakai rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri dan rangkaian paralel ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Jadi kalau kita mau pakai rangkaian seri atau paralel, sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya untuk rangkaian seri ini, keuntungannya kita akan sedikit menggunakan kabelnya. Jadi kabel yang kita gunakan untuk rangkaian seri ini lebih sedikit dibandingkan dengan kita menggunakan rangkaian paralel. Tetapi kalau misalnya salah satu lampu ini putus, lampu yang ini putus misalnya, maka kedua lampu yang ini tidak akan menyala. Sedangkan kalau rangkaian paralel, misalnya salah satu lampu ini putus, maka yang dua ini masih bisa menyala. Atau yang ini putus, yang dua ini juga masih bisa menyala. Atau yang ini putus, yang ini juga masih bisa menyala. Jadi ini tergantung kebutuhan kita dan tergantung untuk apa kita menggunakan dari rangkaian listrik ini disesuaikan. Nah, kita mau lihat untuk lebih jelasnya lagi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel ini. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri itu digambarkan dengan yang ini. Jadi ini mengingatkan kembali, ini adalah simbol dari resistor atau biasa ditulis dengan R. Nah, resistor ini dirangkai seri seperti ini. Untuk rangkaian seri ini disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangan dari sumber tegangan ini, dari baterai misalnya, akan dibagi-bagi ke hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Apakah dibagi-bagi langsung sama gitu? Misalnya ini 12, maka ini dibagi 3, 4, 4, 4. Apakah demikian? Nah, untuk pembagian dari tegangan ini tergantung besar si hambatannya. Semakin besar hambatannya, maka dia akan mendapat tegangan yang semakin besar. Sedangkan kalau misalnya kita jumlahkan tegangan 1, tegangan 2, tambah tegangan 3, nanti hasilnya harus sama dengan tegangan dari si sumber tegangan ini. Nah, untuk arusnya untuk rangkaian seri sama. Jadi arus di rangkaian 1, arus di hambatan 1, arus di hambatan 2, dan arus di hambatan 3 sama dengan arus yang ini. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya seperti ini. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Dan potensialnya ini sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. Sedangkan untuk mencari hambatan penggantinya atau R serinya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Yang kemudian yang berikutnya kita akan melihat rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini digambarkan seperti ini. Ini ada 3 hambatan dihubungkan dengan sumber tegangan. Yang ini yang panjang, ini kutub positif, yang pendek kutub negatif. Nah, untuk rangkaian paralel ini disebut juga dengan pembagi arus. Jadi arus yang dihasilkan di sini akan dibagi-bagi ke hambatan-hambatan yang ini. I1, I2, I3. Nah, besarnya tadi tergantung besar hambatannya ini. Yang mana tadi kita lihat hubungannya, semakin besar hambatannya, maka arus yang mengalir di situ semakin kecil. Sedangkan untuk tegangan di 1, di 2, dan di 3 ini sama dengan tegangan yang di sini. Jadi secara matematisnya kita buat hubungannya, P yang di sini sama dengan P1 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sedangkan I-nya, I yang ini sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian yang ini adalah 1 per R paralel sama dengan, ini sama dengan gitu ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ini. Nah, sebagai contohnya ini ada hambatan kita namain ini misalnya R1, yang ini R2, yang ini R3, dan yang ini R4.
Nah, kalau kita lihat rangkaiannya, ini R3 dan R4 ini adalah rangkaian paralel. Jadi kita mau cari dulu berapa besar hambatan pengganti dari rangkaian paralel ini. Di 1 per R paralel sama dengan ini R3 dan R4, berarti kita pakai 1 per R3 ditambah 1 per R4. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per R3, di sini diketahui 6 ohm ditambah 1 per R4. R4 nya adalah 3 ohm. Jadi samakan penyebutnya dulu, berarti kita buat per 6, 1 ditambah 2. Jadi sama dengan 3 per 6, yang mana R paralelnya dibalik gitu ya. 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Jadi ini hambatan pengganti dari si R paralel ini. Jadi kalau kita gambarkan rangkaiannya sekarang, rangkaiannya itu menjadi seperti ini. Ini R1 yang 8 ohm, R2 yang 4 ohm, dan R paralel yang 2 ohm. Jadi R3 dan R4 ini diganti dengan satu hambatan yang nilainya setara dengan 2 ohm. Nah, sekarang rangkaiannya ini adalah rangkaian seri. Jadi kalau kita mau mencari R totalnya, kita tinggal masukkan saja nilainya, rumus untuk mencari di R total di rangkaian seri. Jadi tinggal kita jumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R paralel. Nilainya 8 ohm ditambah 4 ohm ditambah 2 ohm. Nilainya adalah 14 ohm. Nah, ini adalah rangkaian total, hambatan total dari rangkaian ini. Nah, sekarang kita mau lihat I di 1, I di 2, I di 3, I di 4, dan juga tegangan di 1, tegangan di 2, tegangan di 3, dan tegangan di 4. Ini I1, yang di sini I2, dan yang ini nanti I3, yang ini I4. Nah, I4. Nah, kita tahu sama-sama kalau I3 dan I4 ini sama dengan nanti dijumlahkan I3 dan I4, maka itu sama dengan I paralel gitu ya. Nah, I paralel itu sama dengan I1 sama dengan I2. Kenapa sama? Karena tadi rangkaiannya adalah rangkaian seri. Atau Ibu gambarkan dulu. Karena rangkaiannya ini seri, maka nilai dari I1 sama dengan I2 sama dengan I paralel. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. I sama dengan P per R. R yang kita pakai R yang mana? Karena rangkaiannya ini adalah rangkaian seri, maka yang kita pakai adalah I seri. Sama dengan P-nya di sini yang kita pakai adalah ini 12 volt per R seri. R seri tadi sama dengan R totalnya yang ini. Yang tadi sudah kita masukkan, nilainya adalah 14. Jadi ini kalau kita sederhanakan, ini adalah 6 per 7 ampere. Jadi I1 sama dengan 6 per 7 ampere, I2 sama dengan 6 per 7 ampere, I paralel sama dengan 6 per 7 ampere. Tapi I3 dan I4 kita belum tahu. Nah, sekarang kita masukkan untuk yang mencari P di 1. P di 1 berarti di sini. Ini kita pakai juga sama dengan I dikali R. I yang mana yang kita pakai? Karena ini 1, berarti boleh kita pakai I1 dikali R-nya yang mana? R1 sama dengan 6 per 7 dikali R1. R1 tadi adalah 8, berarti ini sama dengan 6 dikali 8. P1 nya adalah 48 per 7. Caranya yang sama, kita cari P2. P2 sama dengan I2 kali R2. I2 nya tadi sama dengan I1 sama dengan 6 per 7 dikali R2. R2 nya adalah 4 ohm. Jadi 24 per 7 volt. Itu untuk P2. Sekarang kita mau nyari P di paralel. P di paralel adalah I paralel dikali R paralel. I paralelnya sama dengan 6 per 7 kali R paralelnya tadi adalah 2, hasilnya adalah 12 per 7 volt. Untuk P3 dan P4 nilainya juga adalah 12 volt. Nah, yang belum selesai, kita tinggal mencari I3 dan I4. Jadi untuk mencari I3,
kita pakai adalah V per R3. Yang mana yang kita pakai? Karena sekarang kita mau nyari di sini, maka kita pakai adalah V paralel ini. V3 atau V paralel gitu ya. Tinggal kita masukkan 12 per 7 dibagi R3. R3 adalah 6. Untuk I4 caranya juga sama, berarti kita pakai V paralel per R4. V paralelnya 12 per 7 per 3. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, setelah kita hitung, maka didapat I3 adalah 2 per 7 ampere dan I4 adalah 4 per 7 ampere. Nah, begini contoh untuk rangkaian seri paralel. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, nanti kita akan bahas di pertemuan kita di dalam Google Meet.